80% pendapatan negara itu berasal dari pajak. Ya, kita semua tahu itu. Eh, Namun yang sering menjadi permasalahan di sini yaitu objek pajak tersebut. Maksudnya siapa yang perlu membayar pajak? Apa pedagang kecil biasa juga harus membayar pajak? Atau bahkan pembuat NFT juga, karena di era digital ini banyak barang berupa file PNG dan kerja di mana saja bisa dibayar. Nah, sebelum masuk ke lebih dalam, izinkan saya perkenalkan diri saya. Nama saya Ahmad Rizky, NIM 23020360134 dari kelas B4. Nah, sebelum masuk ke yang lebih dalam lagi, kita harus mengerti dasar dari perpajakan ini di sini ini. Nah, jadi dasarnya itu pajak itu dibayar sesuai kemampuan atau ability to pay. Tapi ada juga teori sumber penghasilan dan domisili. Misalnya seorang bekerja di Jogja, dia ada klien dari Kanada dan dia dibayar menggunakan uang sana dan dimasukkan ke e-wallet, ya dibayar e-wallet atau kripto. Nah, yang berhak menarik pajak itu pemerintah Indonesia kah atau pemerintah Kanada kah? Ya. Nah, tadi tuh yang menjadi masalah. Karena apa? Karena banyak definisi kabur dari objek-objek baru kayak kripto, terus NFT, terus ada juga influencer yang dibayar dengan exposure oleh brand-brand besar. Karena apa? Karena UU perpajakan di Indonesia ini masih tergolong tradisional, menganut asas-asas tradisional dari kelahirannya di 1983 yang tidak sesuai realitas hari ini 2025, yang banyak ya seperti yang tadi telah saya sampaikan, aset-aset yang tidak terlihat. Nah, kemudian di sini juga menimbulkan ketidakadilan fiskal yang dimana UMKM kecil membayar pajak yang tidak ada habisnya, sedangkan korporasi besar bisa mengelola lewat tax planning. Ya, bahasa sopannya tax planning. Namun pada kenyataannya ini lebih semacam manipulasi data, dimana ya kita semua tahu bahwa PPH yang mengelola data tersebut itu dari perusahaan itu sendiri. Maksudnya semua data dia analisis, kemudian dia kurangi atau tambahi, saya kurang paham. Nah, sebelum disetorkan dia manipulasi dulu agar apa? Agar bisa mendapatkan laba yang lebih tinggi. Yaitu permasalahannya antara dua UMKM kecil dan korporasi besar. Ya, karena apa? Ya karena tadi UU soal perpajakan itu masih bertumpu pada asas-asas tradisional. Nah, untuk menanggulangi masalah tersebut ada beberapa solusi dari saya, dari artikel saya maksudnya. Yang pertama itu ada redefinisi undang-undang. Ya, itu yang paling penting. Redefinisi undang-undang di mana definisi-definisi yang telah usang itu dikembangkan lagi, di-upgrade, ditambahi. Semua barang yang memiliki nilai ekonomi itu bisa kena pajak seperti NFT. Kemudian ada ya semacam itu.
dengan apa, dengan usulan baru. Secara garis besarnya itu ya definisi aset digital atau digital asset. Nah, solusi yang kedua itu ada peran teknologi, terutama AI atau big data. Itu mungkin bisa membantu mencatat yang lebih presisi ya, dalam tarif pajak itu, tanpa perlu menggunakan cara-cara tradisional yang jadul. Yang ketiga ya, apalagi jika bukan suara publik. Di sini suara publik itu sangat kuat. Karena apa? Karena semua orang bisa mengikuti konsultasi pajak itu, konsultasi pajak yang publik, kirim masukan, terus menyampaikan usulan-usulan, ya saran tadi. Ya jangan menunggu sebelum pajak itu nabrak kamu baru kamu lapor, jangan. Nah, mungkin itu saja sebagai penutup. Di sini pajak itu bukan cuma sekedar soal bayar, ini tuh soal keadilan. Kalau negara mau adil, definisi pajaknya itu harus jelas, aturannya harus relevan. Apakah semua warganya itu merasa adil gitu. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah edukasinya, bahwa semua orang itu harus paham posisinya, dari penjual kaki lima sampai konten kreator digital. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.